Pada tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga, penguasa besar dari kerajaan Kahuripan, menghadapi persimpangan penting dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun memimpin dengan bijaksana dan membangun negeri yang makmur, sang raja memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia pemerintahan dan menjalani kehidupan sebagai petapa. Airlangga memiliki seorang putri, Sang Ramawijaya Tunggadewi, yang sejak awal telah disiapkan menjadi penerus takhta, namun takdir berkata lain. Sang putri yang berhati lembut dan berjiwa spiritual menolak mahkota dan memilih untuk mengabdi kepada Sang Hyang Widi dalam kesunyian sebagai seorang petapa. Di ruang singgasana kerajaan Kahuripan, suasana hening namun syarat makna. Airlangga ditemani permaisurinya Galuh Sekar memanggil Sang Ramawijaya untuk menyampaikan amanat terakhirnya sebagai raja. Namun, harapan sang ayah berbalas keputusan yang mengejutkan. Sang putri menolak tahta demi jalan dharma. Galuh Sekar dengan bijak mendukung keputusan anaknya, menyadari bahwa kekuasaan bukanlah segalanya. Sang raja pun mengambil keputusan berat. Jika tak bisa diwariskan pada satu, maka harus dibagi dua. Wahai putri, kerajaan ini telah lama kita bangun. Apakah kamu bersedia untuk mengganti posisiku saat ini? Pun ayahanda, tetapi mengatakan apa ya bunda, selagi tetapi hamba lagi menjadi nana dan seperti Ampun Baginda, sepertinya tidak ada pada Sang Ramawijaya lebih memilih untuk menjadi petapa daripada tuan. Baiklah, kalau itu kehendak kalian. Tetapi kerajaan ini harus dibagi agar tidak adanya keributan dan perebutan tahta kerajaan ini. Di sebuah taman istana yang tenang, Airlangga dan Galuh Sekar menemui dua putra mereka. Airlangga menjelaskan rencananya untuk membagi kerajaan menjadi dua. Mapanji Garasakan akan memerintah Jenggala dengan pusat kekuasaan di Kahuripan, sementara Sri Samarawijaya akan memimpin Kediri. Mapanji dan Sri Samarawijaya menerima tugasnya dengan penuh hormat dan kesesungguhan. Keduanya pun bersumpah setia demi rakyat, demi kerajaan, dan demi kehendak ayahanda mereka. Mapanji, Sri, hari ini kami menemui kalian untuk membahas soal kerajaan. Seperti yang kalian ketahui, kakak kalian lebih memilih untuk menjadi seorang petapa. Maka sekarang, masa depan kerajaan ada di pundak. Dengarlah anak-anakku, aku telah memutuskan membagi wilayah menjadi dua, yaitu Panji, kamu akan memimpin kerajaan Jenggala, dan kamu Sri akan memimpin kerajaan Kediri. Terima kasih ayahanda atas dari hamba merasa banget dan hamba menjalankan amanah yang baik sesuai dengan ajaran hamba. Baiklah ayahanda, keputusan ini akan saya terima dengan baik. Aku harap kalian akan menjalankan hidup yang damai dan beriringan. Waktu berlalu. Jenggala tumbuh dan berkembang di bawah kepemimpinan raja-raja penerus Mapanji Garasakan. Di masa pemerintahan Prabu Kertajaya, Jenggala menjadi puncak kejayaannya. Pasar-pasar ramai, perdagangan meluas hingga ke negeri seberang, dan rakyat hidup dalam kemakmuran. Di antara keramaian pasar, ada 3 rakyat yang sedang berbincang riang. Jenggala menjadi negeri yang makmur dan disegani tempat di mana ilmu dan budaya tumbuh seiring kemajuan ekonomi dan keamanan. Wah, hari ini ramai sekali ya pasar. Banyak sekali pedagang yang menjual dagangannya di sini. Sungguh sangat makmur kerajaan Jenggala di bawah pemimpinan Sri Baginda Prabu Kertajaya. Benar sekali. Hasil bumi kita juga melimpah. Para petani panennya selalu baik. Para nelayan membawa banyak kembali dan tidak lupa dengan sang Prabu yang selalu memikirkan rakyat. Tak hanya pangan, tapi dalam urusan perdagangan, kerajaan kita juga maju. Buktinya jalan-jalan diperbaiki dan keamanan diperketat. Jadi para saudagar tidak ragu datang kemari. Betul sekali. Tidak lupa dengan pasukan Jenggala. Kita tidak hanya makmur, tapi juga disegani. Para musuh pun berpikir 2 kali untuk menyerang negeri. Bukan cuma kekuatan, tapi juga dengan pendidikannya. Banyak sekali pemuda datang ke sini untuk belajar. Dalam segi sastranya yang semakin berkembang dan aksaranya yang semakin maju. Aku harap kejayaan kerajaan kita ini bertahan langgeng ya. Iya. Udah hampir siang. Aku harus ambil beres. Ayo kita keliling pasar. Aku juga ingin mencari rempah. Namun, sejarah sering berulang. Di balik kemakmuran ketegangan dengan saudara lama, kerajaan Kediri terus membara. Perang saudara tak bisa dielakkan.
Pasukan Jenggala dan Kediri saling berhadapan di medan tempur, membawa luka pada tanah yang dahulu bersatu. Pertempuran demi pertempuran membuat Jenggala melemah, akhirnya kerajaan itu jatuh ke tangan Kediri. Di bawah pemerintahan Raja Sri Jayabaya yang kuat dan bijak, Jenggala pun lenyap sebagai kerajaan yang merdeka dan berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari Kendiri. Ayo, jangan biarkan Jenggala kalah. Pertahankan, kita akan menang.